Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Yudhiza Putri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran jasa pendidikan, khususnya di Lembaga Pendidikan STIT Kurata Ayun Batu Sangkar. Terdapat beberapa poin yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, alur kerja manajemen pemasaran jasa pendidikan. Yang kedua, struktur jabatan manajemen pemasaran jasa pendidikan. Ketiga, metode dalam pemasaran jasa pendidikan. Keempat, penerapan manajemen pemasaran jasa pendidikan. Manajemen pemasaran jasa pendidikan adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program yang dirancang untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada peserta didik, orang tua, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan. Terdapat tahapan dalam manajemen pemasaran jasa pendidikan di STIT Kurata Ayun Batu Sangkar. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan, terdapat beberapa poin. Yang pertama, identifikasi pasar. Berdasarkan informasi yang telah didapat bahwa STIT Kurata Ayun Batu Sangkar menargetkan pasar pendidikan Islam yang terpadu dapat dilihat dari visi misi kurikulum yang membina generasi Quraini dan adanya target hafal Al-Quran minimal 2 juz dan menegaskan fokus pada pendidikan agama. Poin 2 yaitu segmentasi pasar. STIT Kurata Ayun Batu Sangkar memiliki segmentasi yang jelas. Pada segmentasi demografis menargetkan orang tua atau wali murid yang mencari pendidikan dasar berbasis Islam terpadu bagi anak-anak mereka. Dan pada segmentasi geografis, STIT ini secara spesifik melayani wilayah Batu Sangkar dan sekitarnya, khususnya pada Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hal ini didukung oleh lokasi sekolah yang berada di kota Batu Sangkar, dan sekolah tersebut termasuk sekolah favorit di Kabupaten Tanah Datar. Secara singkatnya, segmentasi pasar STIT Kurata Ayun Batu Sangkar adalah keluarga muslim di Batu Sangkar dan sekitarnya yang memprioritaskan pendidikan berbasis Al-Quran dan akhlak islami untuk anak-anak mereka. Serta poin ketiga yaitu targeting. Yang menjadi target utama dari sekolah ini adalah calon siswa yang ditargetkan merupakan anak-anak yang menginginkan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai dan ajaran Islam, termasuk fokus pada hafalan Al-Quran, dan orang tuanya memilih STIT Kurata Ayun Batu Sangkar. Kemungkinan besar adalah mereka yang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anaknya dan mencari lingkungan yang islami. Serta poin keempat yaitu penentuan tujuan dan strategi pemasaran. Beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan yaitu tujuan utama untuk mempertahankan posisi STIT menjadi sekolah yang terdepan dan pilihan utama bagi orang tua di daerah Batu Sangkar, serta menghasilkan generasi muslim yang berakhlak mulia, berprestasi akademik maupun non-akademik, dan memilih keterampilan hidup yang relevan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, berupa penyusunan tim, pemasaran, dan alokasi sumber daya. Kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan dapat berperan sebagai penanggung jawab utama dan memberikan arahan yang strategis, pengawasan kinerja tim, serta memastikan koordinasi dengan visi dan misi di sekolah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, implementasi strategis pemasaran, penggunaan bauran pemasaran, serta implementasi dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, pengendalian. Pada tahap pengendalian dan pemantauan dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi dan perbaikan strategis dilakukan setelah selesainya proses pemasaran jasa pendidikan untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang dalam proses pemasaran tersebut. Selanjutnya yaitu struktur jabatan dalam manajemen pemasaran jasa pendidikan di STIT Kurata Ayun Batu Sangkar. Yang pertama, kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi dalam manajemen sekolah dan termasuk pada proses pemasaran jasa pendidikan, memberikan arahan strategis, mengawasi seluruh tahapan pemasaran, serta memastikan konsisten dengan visi misi dan nilai sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah pada bidang kesiswaan, mengkoordinasikan dan mengelola seluruh kegiatan pemasaran dan hubungan dengan masyarakat, berperan sebagai jembatan antara manajemen puncak dengan tim pelaksana pada pemasaran jasa pendidikan. Yang ketiga, tim pemasaran. Yang keempat, guru seperti guru BK merupakan bagian integral dari upaya pemasaran karena berinteraksi langsung dengan siswa, orang tua, maupun masyarakat di sekitar. Yang kelima yaitu staf administrasi yang memberikan dan menerima formulir pendaftaran dari calon peserta didik.
Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam mempromosikan STIT Kuratain Batu Sangkar. Yang pertama, metode pemasaran langsung seperti promosi melalui mulut ke mulut, dan metode ini merupakan metode yang paling kuat karena orang tua yang puas dengan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter anaknya akan merekomendasikan sekolah tersebut kepada kerabat ataupun tetangganya. Yang kedua, melalui website sekolah merupakan sebagai pusat informasi utama dan representasi digital sekolah. Yang ketiga, melalui media sosial, seperti membangun komunikasi interaksi dan penyebaran informasi secara cepat dengan cara aktif di platform seperti Facebook, Instagram, maupun YouTube, dan aktif dalam mengupload kegiatan sekolah di media sosial. Terdapat beberapa program unggulan yang ada di STIT Kuratain Batu Sangkar. Yang pertama, integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum seperti kurikulum terpadu. Yang kedua, program tahfiz Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pembentukan karakter dan akhlak mulia. Yang keempat, lingkungan Islam yang kondusif. Yang kelima, prestasi akademik maupun non-akademik. Yang keenam, fasilitas penunjang pendidikan. Serta yang terakhir yaitu guru dan tenaga pendidikan yang profesional. Penerapan pemasaran jasa pendidikan pada STIT Kuratain Batu Sangkar. Yang pertama, melakukan promosi dengan memanfaatkan media digital, seperti adanya pengelolaan media sosial, pembuatan website resmi sekolah, serta adanya konten edukasi ataupun inspirasi yang diupload melalui media sosial seperti Instagram maupun YouTube. Yang kedua, melakukan kegiatan tatap muka atau interaksi langsung seperti kegiatan bazar yang dilakukan di sekolah dan membuka stand untuk memberikan informasi dan promosi langsung kepada masyarakat sekitar sekolah tersebut. Baik, itulah penjelasan saya mengenai manajemen pemasaran jasa pendidikan pada Lembaga STIT Kuratain Batu Sangkar. Semoga informasi yang saya berikan sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.